satu-satunya orang atau kelompok yang menistakan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan adalah musuh agama. Siapa musuh agama? Komunis. Jadi orang-orang yang menghina agama, dia komunis. Dia orang-orang yang terlarang hidup di Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila jelas melarang ideologi komunis, tidak pernah dicabut. Dan sekarang lihat, bangga jadi anak komunis, masuk ke dalam segala macam DPR, masuk segala apa coba? Bikin kongres komunis, apa coba? Emang udah dicabut undang-undangnya? Kan Pancasila masih berlaku di negara kita. Jadi kesimpulan saya, orang yang mencela ulama, kiai, habib, bahkan mencela pastor, mencela pendeta, mencela biksu, atau melecehkan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, dia musuh bersama, musuh agama bersama semua. Harusnya semua agama ini kompak mengatakan mereka itu adalah musuh negara, usir dari Indonesia. Kenapa? Dia bertentangan dengan ideologi Pancasila, dan Pancasila tidak akan pernah cocok dengan komunisme. Parah, terlalu parah dan sangat menyakitkan. PDIP lancang mensejajarkan khilafah dengan komunisme. Ingin menantang perang umat Islam oleh Ahmad Kosinudin, aktivis anggota Hizbut Tahrir. PDI Perjuangan setuju penegasan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti Marxisme, komunisme, kapitalisme, liberalisme, radikalisme, serta bentuk khilafahisme ditambahkan dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulis Minggu 14 Juni 2020 mengatakan, setelah sebelumnya ngotot enggan mencantumkan TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 tentang pembubaran PKI, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang dan larangan faham atau ideologi komunisme, Marxisme dan Leninisme dalam konsideran RUU HIP. Karena banyaknya desakan publik, kini PDIP berubah pikiran. Namun PDIP nampak licik karena secara substansi PDIP tak tegas menyatakan TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 setuju dijadikan konsideran mengingat dalam RUU HIP. Namun PDIP justru setuju dan mendorong ada penambahan ketentuan menimbang atau konsideran dalam rancangan undang-undang atau RUU haluan ideologi Pancasila yang menegaskan larangan ideologi Marxisme, komunisme, kapitalisme, liberalisme, radikalisme, serta bentuk khilafahisme. Nampaknya kebencian PDIP terhadap ajaran Islam khilafah belum pupus. Meskipun rejim Jokowi di bawah kendali PDIP telah mencabut BHP-HTI secara zalim, hanya dengan dalih telah mendakwahkan ajaran Islam khilafah. Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP terpaksa menyetujui kehendak umat Islam yang menolak RUU HIP untuk menolak komunisme, Marxisme, dan Leninisme, namun menyelipkan kepentingan jahat dengan menyebut khilafahisme sebagai ajaran yang disejajarkan dengan komunisme agar dijadikan satu kesatuan konsideran dalam RUU HIP. Menyandingkan dan mengajarkan ajaran Islam khilafah dengan komunisme, Marxisme, dan Leninisme adalah suatu bentuk kelancangan yang vulgar. Bahkan pernyataan Hasto yang meminta ajaran Islam khilafah disejajarkan dengan komunisme, Marxisme, Leninisme ini adalah bentuk kedengkian yang nyata kepada Islam dan kaum muslimin. Sejak kapan khilafah menimbulkan masalah di negeri ini? Apa bukti hukum dan sejarah khilafah memberontak dan melakukan kekerasan terhadap bangsa ini? Itu semua kerjaan PKI. Yang diminta publik khususnya umat Islam itu cantumkan TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966. Kenapa Hasto menarik khilafah dalam konsideran menimbang? Seolah-olah khilafah sama jahatnya dengan paham atau ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Hasto juga tidak paham bahwa khilafah adalah ajaran Islam, sistem pemerintahan Islam, bukan isme atau paham. Khilafah bukan ideologi, melainkan sistem pemerintahan. Yang sejajar dengan khilafah sebagai sistem pemerintahan adalah kerajaan, republik, monarki konstitusi, kekaisaran, federasi atau konfederasi. Lantas, apakah dengan logika yang sama ngawurnya, Hasto akan menyebut kerajaan sebagai paham atau ideologi? Republik sebagai paham atau ideologi? Kekaisaran sebagai paham atau ideologi? Monarki konstitusi sebagai paham atau ideologi? Federasi atau konfederasi sebagai paham atau ideologi? Pernyataan Hasto selaku Sekjen PDIP ini jelas mengkonfirmasi bahwa PDIP memang anti ajaran Islam khilafah, anti-Islam.
RUU HIP yang notabene usulan PDIP didesain penuruh komunisme. Ingat, PDIP jangan mengulang sejarah. Umat Islam tidak pernah menjual, tapi memiliki dana yang cukup untuk memborong semua kecongkakan dan kelancangan PDIP terhadap khilafah ajaran Islam yang agung. Sebaiknya PDIP membuka KPK, mencari dan menemukan Harun Masiku. Jangan malah mencari-cari dalih untuk mengkriminalisasi ajaran Islam khilafah. Melihat sepak terjang PDIP yang anti-Islam, saya sependapat dengan seruan Habibana Muhammad Rizik Syihab agar PDIP dibubarkan. Terbukti, PDIP memang PKI, musuh Islam, musuh Pancasila, dan musuh NKRI. Ayo, ini pada mau reformasi, apa revolusi, apa ngomel-ngomel, apa teriak kenceng, atau seterah aja? Sudah perlukah reformasi jilid 2? Oleh Anton Permana, Tanhana Dharma Mangrua Institute. Menurut saya, permasalahan Indonesia hari ini bukan lagi pada siapa presiden, siapa oposisi, bahkan ancaman COVID-19 lagi. Cukup semua itu menguras habis energi kita dan mengalihkan fokus perhatian kita selama ini. Permasalahan kita hari ini yang paling darurat adalah ancaman hilangnya kedaulatan negara yang beralih ke bawah kendali kelompok elit global dan para cukong. Tanpa kita sadari, ternyata reformasi telah memporak-porandakan seluruh segi bernegara kita. Konstitusi kita disulap jadi liberal, budaya kita ditukar menjadi super liberalis dan sekuler. Reformasi ternyata hanya halusinasi indah yang melenakan. Pasca reformasi, bangsa kita kehilangan arah, kehilangan panutan. Karena secara sistematis, sesama anak bangsa diadu domba, anak-anak PKI dihidupkan kembali dan dijadikan sebagai ujung tombak pendobrak runtuhnya Orde Baru hingga sekarang. Kelompok fundamentalis direkrut untuk dijadikan bumber agenda Islamophobia. Kelompok liberal diberikan panggung untuk merontokkan jati diri bangsa melalui film, sinetron, infotainment, dan berbagai event hedonis yang jauh dari nilai luhur Nusantara dengan topeng modernisasi, di mana semua itu sebagai strategi melemahkan karakter anak bangsa supaya labil dan mudah dicucuk hidungnya. Cukuplah, semua sampai di sini. Mari kita tepuk jidat kepala kita masing-masing. Ini semua hanyalah permainan elit global semata. Ibarat orkestra indah yang melenakan kita, padahal semuanya adalah cara halus mereka merampok negara kita, menghisap kekayaan negara kita, dan menguasai semua lini kehidupan kita. Hari ini, secara ekonomi, hutang negara kita tinggi menggunung dan terancam gagal bayar. Aset vital negara tergadai, BUMN strategis tergadai. Infrastruktur utama dan fasilitas yang mengurusi hajat hidup orang banyak terancam diambil alih asing dan asing. Semua potensi sumber daya negeri ini seakan sengaja dikuras sehabis-habisnya sehingga kering kerontang sampai bangkrut. Produk impor merajalela dan menghabisi produk lokal anak bangsa. Bahkan kebutuhan sandang pangan, garam, dan sayur pun negara ini bergantung pada impor. Sangat parah dan memilukan bagi negara agraris dan maritim terluas lautnya di dunia ini. Sumber kekayaan hampir habis semuanya dikuasai asing. Miliaran dolar mengalir ke luar negeri setiap tahun. Negara hanya dapat sisa rimah-rimahnya saja. Negara tak ada kemandirian dan kedaulatan lagi. Korupsi semakin sistematis. Kasus besar seperti Jiwasraya, Bumi Putra, ruang guru online yang triliunan rupiah menguap dan tenggelam begitu saja. Pengangguran bertambah banyak. Masyarakat semakin miskin. Semua harga melambung tinggi, hingga BPJS pun dinaikkan tanpa peduli derita rakyat. Hebatnya, pemerintah seakan tutup mata dan pelongo-pelongo saja. Entah tidak peduli atau karena tidak berdaya. Tak tahulah kita. Inilah yang disebut penjajahan gaya baru alias neokolonialisasi. Kita miskin, mereka kaya raya, yang dirampas dari negeri kita sebentar lagi. Undang-undang haluan ideologi Pancasila, RUU Omnibus Law akan disahkan. Setelah sebelumnya, Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Corona juga sudah disahkan. Lihatlah cara mereka memainkan kita di saat semuanya lumpuh karena wabah. Di saat itulah mereka mengambil kesempatan. Lengkap sudah negara ini. Hari ini cukup dikuasai 3 kelompok saja. Cukong, politisi, aparat, dan pejabat. Hah, keren bukan? Makanya saya bilang, ini bukan masalah biasa lagi. Bukan urusan cebong vs kampret lagi. Bukan urusan mudik pulang kampung atau Jainuddin Ngaciro lagi. Saat ini, semua tentang sikap kita, nasib bangsa Indonesia yang salah arah, salah urus, dan menuju kehancuran disintegrasi bangsa
Puncaknya nanti adalah kita semua akan dipaksa dan digiring kepada satu titik yang bernama perang saudara. Caranya sangat mudah, lukai dan sakiti sekelompok mayoritas agar reaktif dan radikal. Lindungi dan persenjatai kelompok minoritas dengan fasilitas kebal hukum, power, kekuasaan, dan senjata. Maka jadilah dua kubu ini seimbang dan sangat enak untuk dibentur-benturkan. Sampai semuanya hancur lebur, ibarat politik belah bambu, satu diangkat dan satu diinjak-injak. Setelah dua kubu ini kalah jadi arang dan hancur lebur, barulah mereka rebut kekuasaan ini secara penuh dari kita. Apa kita rela? Apakah kita mau?